Jangan gerak. Di pusara surya ini kok ada telur batu? Kelihatannya seram. Tunggu. Isinya kosong. Aduh. Kenapa teriak? Ini kan cuma mumi yang tak membusuk. Lihat, mie ini bawa harta. Kita kaya. Sudah, jangan lihat. Cepat ke sini. Selesaikan tugas kita. Nona Surya, kami bertiga cuma kerja demi uang. Nanti kami bakar banyak uang kertas buatmu. Carilah dalangnya. Jangan cari kami ya. Jangan! Ada hantu! Ada hantu! Serang! Aku putri tertua Surya. Kalian kalau berani sentuh aku, Tuarda Surya takkan melepaskan kalian. Kau bilang kau orang Surya. Apa hubunganmu dengan Lia Surya? Kau manusia atau hantu? Mana para penculikku tadi? Terbawa angin. Siapa kau? Kenapa ada di pusara Surya? Kau belum menjawabku. Apa hubunganmu dengan Lia Surya? Lia Surya itu nenekku. Kau kenal dia? Cuma kenalan lama. Nenekku sudah 110 tahun. Kau terlihat seumuranku. Mana mungkin kau kenalan lama nenekku? Ada urusan mendadak. Aku tak mau main-main lagi. Kalau aku bilang ya, berhenti. Jawab aku. Mana Lia Surya? Nenekku kritis sejak 3 bulan lalu, tapi dia enggan mati, terus diranjang. Ahli yang kami panggil bilang, nenek sedang menunggu seseorang. Lia Surya sudah dekat dengan dunia dewa. Meski energinya habis, paling dia hanya menyembunyikan diri. Manamu? Kenapa tadi aku tak bisa gerak? Bahkan pikiranku terucap. Gawat, gawat. Aku akan telat rapat keluarga. Aku pergi dulu. Aku habiskan banyak uang. Para bajingan itu malah biarkan Anissa Surya kembali hidup-hidup. Anak durhaka. Rapat keluarga saja kamu. Aura jahatnya tinggi. Sia Surya. Inikah keluarga Surya yang kau pimpin? Pak Surya kedua, ada orang bermarga Gunawan datang. Dia bilang mau cari Nyai Surya. Gunawan? Suruh dia pergi. Ayah, orang bermarga Gunawan yang tiba-tiba muncul ini, apa dia orang yang ditunggu nenek? Apa dia orang yang ditunggu nenek? Suamiku, jangan asal bicara. Keluarga Gunawan dan Surya sama-sama bangsawan Kota Permata. Kini Nyai Surya kritis, orang datang untuk berduka itu wajar. Tapi seingatku, nenek demi kakak cepat menikah. Khusus dari cabang Gunawan mencari menantu. Aturan keluarga, setelah kakak menikah, dia bisa jadi kepala keluarga. Sepertinya, nenek ingin melihat kakak jadi kepala keluarga, baru bisa tenang. Suamiku, jangan bicara lagi. Ayahmu marah. Aduh, jangan halangi aku. Aku cuma ingin membelanya. Ayahku melayani nenek setengah hidupnya. Nenek tak cuma tak mewariskan posisi kepadanya, malah urusan setelahnya sudah diatur untuk kakak. Jangan bikin kacau di sini. Aku tak bikin kacau. Kenapa wanita bisa jadi kepala keluarga? Cuma karena nenek lebih sayang padamu. Nenek belum tutup mata. Kau sudah bawa menantu tak berguna. Tak sabar jadi kepala keluarga. Apa benar? Kau. Diam! Sekarang lalu kritis, aku sebagai sesepuh keluarga Surya. Tentu jadi kepala keluarga Surya. Anissa Surya sebagai wanita tak hormat, tak berguna.
tak pantas jadi kepala keluarga Surya. 100 tahun berlalu. Kenapa keluarga Surya jadi sarang tikus penuh bajingan? Biarkan sekelompok pecundang berebut posisi kepala keluarga. Bocah sialan dari mana? Berani buat onar di keluarga Surya. Bocah, siapa kamu? Mau apa ke keluarga Surya? Mau apa ke keluarga Surya? Arif Gunawan, mau temui Lia Surya. Dia cari nenek, bermarga Gunawan. Apa dia orang Gunawan? Temui Nyai Surya. Apa hubunganmu dengannya? Teman lama. Teman lama. Bocah, kamu pasti tak tahu. Nyai Surya sudah 110 tahun. Teman lamanya pasti orang tua beruban. Kamu cuma bocah. Mungkin tak pantas jadi cicit pun. Apalagi teman lama. Ayah, meski teman nenek semua tua, tapi mungkin bocah ini yang nenek cari untuk jadi menantu Anissa. Hari ini datang ke sini untuk rebut harta untuk Anissa. Bocah, ngaku jujur. Ke keluarga Surya, apa tujuanmu sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Nyai Surya? Hubungan sang dewa dengan Lia Surya. Bocah sepertimu tak pantas tahu. Tapi hari ini kalian menindas gadis kecil. Sang dewa sangat tak terima. Sang dewa? Kamu terlalu banyak baca novel fantasi. Otakmu sudah gila ya? Kau benar-benar menantu keluarga Gunawan. Dengar ya, sebagai Pak Surya kedua, aku tak akan biarkan harta Surya jatuh ke tangan wanita. Kau ingin sebelum Nyai Surya meninggal merebut hartanya, jangan harap. Pukul dia keluar. Aku mau temui Lia Surya. Kuberikan waktu 3 detik untuk mundur. Jika tidak, tak peduli kalian keturunan Surya atau tidak, aku takkan berlembut. Sombong. Serang. Tunggu. Diam, anak durhaka. Kau tak berhak bicara di sini. Baik, Paman. Anak kedua berani di depan cucu sulung. Surya bicara besar, tak tahu malu. Bocah, berani menghinaku. Ulangi. Anak kedua berani di depan cucu sulung Surya bicara besar. Lia tak mengajarmu tata krama. Bocah, urusan keluarga Surya tak perlu kau ikut campur. Ibuku tiada. Aku anak kedua. Yang tertua tentu jadi kepala Surya. Keluarga Surya sebesar ini malah jatuh ke tangan pemimpin yang haus kuasa. Pantas Lia tak tenang. Kakak, Mimik tak tenang. rahasia ini jangan kasih tahu orang luar. Bukan urusannya. Bocah, aku tak peduli dari mana kau tahu. Ini urusan keluarga Surya. Siapa pun kau, aku tak izinkan kau masuk ke keluarga Surya. Karena kalian larang aku masuk keluarga Surya. Hari ini, aku akan suruh Lia merangkak. Menyambutku sendiri. Kau benar-benar gila. Beraninya bilang omong kosong biar nenekku bangkit. Anissa, cepat kemari. Apa kau mau sama bocah ini berbuat konyol? Banyak dokter sudah periksa Nyai Surya. Semua tak berdaya. Kau cuma menantu. Beraninya bicara besar. Kau pikir kau dokter sakti ya? Berhenti. Kau mau apa? Aku buat dia hidup. Hari ini, dia takkan mati. Kalian menyingkir atau tunjukkan jalan. Bocah, apa kau mau aku ajari cara mati? Kak, bocah ini jelas masih bermimpi. Aku sarankan, selagi ayahku melampiaskan amarahnya padanya, cepat minta maaf padanya. Mungkin ayahku melepaskan. Itu baru benar. Kakak itu pintar. Mana mungkin bersama bocah ini bersekongkol. Menurutku, Arif boleh temui nenek. Anak durhaka, kau mau berontak? Guru Agung bilang, nenek menunggu seseorang. Mungkin itu Arif. Mungkin jika nenek bertemu dengannya, nenek bisa pergi dengan tenang. Kalau bukan, kita tak rugi. Anak durhaka, kau pikir keluarga Surya pasar tradisional bisa masuk sembarang orang? Paman kedua, aku cuma ingin nenek tenang. Kalau kalian tak percaya padaku, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Apa yang bisa kau pertaruhkan? Bertaruh, apakah Lia Surya bisa sadar hari ini? Taruhan hari ini, apakah Lia Surya bisa bangun? Bocah, kau benar-benar tak tahu malu. Kau bilang ibuku teman lamamu, anggap saja omong kosong. Demi menutupi kebohongan, kau bilang bisa membangunkan Nyai Surya. Kau benar-benar gila. Jangan banyak omong, taruhan atau tidak. Jika aku kalah, biar kalian yang menghukumku. Jika menang, keluarga Surya tunduk pada Anissa Surya. Ayah, tunggu apa lagi? Karena bocah ini mau mati, kita kabulkan saja. Baik, karena kau mau mati, akan kukabulkan.
Tapi nyawamu saja tak pantas jadi taruhanku. Jika Anissa Surya juga bertaruh nyawanya, aku setuju dengan taruhan ini. Aku setuju. Taruhan disepakati. Yang ingkar janji Harus mati. Lia, gurumu datang. Ayah, tadi bocah ini panggil nenek apa? Lia, ibuku ratu bisnis. Berkuasa puluhan tahun. Sangat tegas. Bahkan mendiang ayah tak berani memanggilnya Lia. Keluarga Surya sungguh kejam. Beberapa ilmu hitam dan racun dipakai pada seorang wanita. Lihat! Mana mungkin Dia menutup matanya. Ternyata dia menutup matanya. Identitas Arif Gunawan memang tak biasa. Karena nenek sudah beristirahat, menurutku taruhan ini harusnya berakhir. Tidur langit, matamu langit. Beberapa ilmu hitam dan racun saling terkait. Mungkin jika dewa terkena racun ini, takkan bisa diobati. Keluarga Surya sungguh sekejam ular berbisa. Membunuh kerabat demi tahta tak dimaafkan Tuhan. Kalian bahkan lebih kejam dari binatang. Maksudmu, nenek tewas karena keracunan? Tapi pengalaman nenek jauh di atas rata-rata dan sangat hati-hati. Siapa yang bisa meracuninya? Keracunan? Kau ngawur! Obat yang kau sebut tadi, kami tak pernah dengar. Kau pasti takut kalah taruhan. Jadi bicara sembarangan untuk menunda waktu. Sungguh tak tahu malu. Hari ini, kalian sungguh membuatku terkejut. Jangan banyak omong. Kau belum membangunkan Nyai Surya. Menurut taruhan, kau sudah kalah. Sudah kubilang, hari ini aku akan membuat Lia Surya merangkak menyambutku. Nenek sudah puas. Matanya juga sudah tertutup. Karena nenek sudah beristirahat, aku tak izinkan kau mengganggunya lagi. Ayah, apa ayah biarkan orang luar ini mengacau di keluarga Surya? Mana pelayan? Usir bajingan ini! Gadis kecil, sampai kapan mau pura-pura tidur? Serang! Aku putri tertua Surya. Berani kali. Lihat. Nyai Surya bereaksi! Lihat, Nyai Surya bereaksi. Mana mungkin? Orang barat itu berjanji. Tak ada penawarnya. Apa bocah ini bisa menghidupkan orang mati? Tidak mungkin. Banyak dokter sudah periksa. Dia cuma dari keluarga Gunawan. Cuma menantu yang dikirim. Mana mungkin? Lia Surya, bangun dan sambut aku. Nenek, akhirnya nenek sadar. Aku sangat ketakutan. Hei, minggir sana! Nenek, ngapain diam saja? Cepat, panggil dokter khusus nenek. Kenapa? Kecewa aku belum mati. Mau meracuniku lagi? Nenek, percayalah. Aku selalu patuh pada nenek. Mana mungkin aku meracunimu? Nenek, percayalah. Aku selalu patuh pada nenek. Mana mungkin aku meracuni nenek? Nenek tak tahu. Selama nenek tak ada, Lama tak bisa makan. Dia jadi kurus. Dan sering sendirian jongkok di depan kamar sambil menghela napas. Kalau dia berniat jahat, biar dia disama petir. Dasar wanita kejam. Dia. Kalian berdua tak tahu diuntung. Bersekongkol. Apa dia mau aku mati? Dia paling tahu. Nenek! Minggir. Lia menghadap guru. Nenek, apa yang nenek lakukan? Dia cuma... Keluar kalian semua. Berlutut di luar. Aku cuma bilang... Arif, ternyata guru nenek. Murid tak berguna. Dia Surya menghadap guru. Keluarga Surya dan Guru ada hubungan lama. Meski tak capai keabadian, tapi bisa jadikan... Lia berterima kasih, Guru. Lia, ulurkan tanganmu.
Lia, kau memimpin keluarga, tapi lemah dan bodoh. Biarkan cabang sampingan menindas keturunan utama. Langgar tata krama. Apa kau pantas bagi leluhur keluarga Surya? Murid tahu salah. Anissa Surya, putri sulung keluarga Surya. Wajar dia jadi penerus kepala keluarga. Soal anggota Surya lainnya, itu urusan keluarga kalian. Guru tak mau ikut campur. Kalian semua buta. Masih duduk di sini. Ibu, kenapa? Di keluarga ini, sejak kapan kau berhak bicara? Berlutut. Kumumumkan Anissa Surya adalah kepala keluarga Surya baru dan presiden direktur Surya Group baru. Ibu, apa haknya? Aku sudah berkorban besar untuk keluarga Surya. Kenapa harus Anissa Surya, gadis mentah ini, jadi presiden direktur? Anak durhaka, kepala keluarga Surya itu aku atau kau? Kau sudah berani ya? Berani mengajariku. Pergilah menghadap Guru Agung. Guru Agung. Ingat semua, keluarga Surya dan Surya Group, kekayaan kita hari ini, termasuk nyawa Lia Surya, semua berkat Guru Agung. Siapa yang berani menghina Guru Agung, berarti dia mau mati di tanganku. Ibu! Kenapa ucapanku tak berlaku di keluarga Surya? Ibu, Anissa Surya punya darah Surya. Tak apa ibu membelanya. Kenapa kita harus pada menantu Gunawan berlutut tunduk? Anak durhaka, tutup mulutmu. Tahu tidak, kalau bukan karena kau anakku, kau sudah mati sekarang. Nenek, apa menantu Gunawan ini di hatimu lebih penting dari keluarga Surya? Tahu tidak dia? Berisik! Terisuk di depan kepala keluarga, berteriak begini, sungguh tak pantas. Anissa Surya, ajari mereka aturan yang benar. Keluarga Surya saat melihat Tuan Gunawan harus berlutut tunduk. Pelanggar langsung diusir dari keluarga Surya dan tak boleh kembali. Gadis kecil, apa hakmu menyuruh kami berlutut padanya? Karena kepala keluarga Surya adalah aku, bukan kau. Paman kedua, setelah orang tuaku tiada, perawatanmu padaku, aku ingat semuanya. Kelak, kita hitung pelan-pelan. Aku tahu kau tak sesederhana itu. Penyamar yang hebat. Jangan senang dulu. Urusan kita belum selesai. Tapi, aku menyuruh orang membunuhku, meracuni nenek. Dengan dosanya, waktunya tak lama lagi. Beraninya kau. Bagus. Sangat bagus. Ayah! Guru, istirahatlah. Murid pamit. Bukannya kau pergi urus Rama? Cepat sekali. Nenek, paman kedua gantung diri. Tinggalkan surat yang bilang, semua perbuatan Rama itu perintahnya. Dia mau tanggung sendiri. Lihat. Ayah, kenapa ayah tinggalkan aku dan pergi sendirian? Suamiku, ayah kita itu dibunuh Anissa. Gadis sialan itu, dia memaksanya bunuh diri. Kau harus balas dendam untuk ayah. Kau pikir aku tak mau? Anak sialan Anissa itu sekarang berkuasa di keluarga Surya. Entah kapan dia akan menghabisi kita. Kau pikir aku tak mau? Suamiku, dengarkan aku. Suamiku. Biarkan aku. Dengarkan aku. Ikut aku pulang ke rumahku. Keluarga Pratama dan Surya sama-sama 5 keluarga besar kota Permata. Kita mohon pada orang tuaku. Mereka pasti akan membantu kita menghadapi Anissa. Terima kasih istriku. Sekarang aku cuma andalkanmu untuk balas dendam ayah kita. Tapi aku sudah lama menikah ke keluarga Surya untuk minta keluarga Pratama bantu. Meski demi aku, mungkin kamu, suamiku, harus bayar sedikit. Asal gadis sialan. Anissa itu bayar nyawa ayahku. Walau aku bawa harta keluarga Surya jadi menantu keluarga Pratama, aku rela.
Putriku, tak sia-sia kau nikahi Rama si bodoh itu selama ini. Sekarang semuanya berpihak pada kita. Keluarga Surya sudah jadi milik keluarga Pratama. Karena bimbingan ayah yang baik. Tapi bagaimana ayah akan menangani Anissa si gadis sialan itu? Aku dan wali kota Permata, Raka Putih, sangat akrab. Dia mengundang ayahmu ke Festival Langit. Katanya semua kepala keluarga di kota Permata harus hadir untuk menyambut dewa yang hidup ratusan tahun. Anissa si gadis kecil itu, sebagai kepala keluarga Surya, pasti juga datang. Dia cuma gadis polos tak paham aturan orang dewasa. Aku punya banyak cara buatnya malu di depan umum. Aku ucapkan selamat sebelumnya, ayah. Nanti aku ikut rencana ayah. 100 tahun berlalu. Dunia ini bisa membuat barang seajaib ini. Guru Agung, orang sehebat Anda, kok bisa diubah jadi batu besar di pusara surya kami? Kenapa bisa jadi batu besar di pusara surya? Anak nakal, tak tahu aturan. Jangan tanya begitu. Dulu, Nusantara diserang negara kuat. Negara hampir hancur. Kakek gurumu, sebagai dewa terakhir, berjuang melawan. Akhirnya tenaga habis. Terpaksa menyegel diri. Sudah, itu sudah berlalu. Oh ya, Lia, bagaimana Nusantara sekarang? Musuh luar itu masih berani menyerang Nusantara. Lapor, Guru. Sekarang Nusantara sudah makmur dan kuat. Mereka tak berani. Guru bisa tenang. Syukurlah. Yang membuatku khawatir adalah dua adikmu itu. Oh ya, Guru. Aku sudah beritahu. Kabar Guru bangun pada adik Putih dan adik Laksana. Mereka segera pulang ke kota Permata. Di Istana Puncak Awan, mereka juga menyiapkan pesta langit untuk menyambut Guru. Silakan hadir besok. Baik, aku juga ingin bertemu mereka. Guru, selama aku koma, tenagaku sangat melemah. Kali ini aku tak bisa menemanimu. Anissa, kau temani kakek Guru. Layani dia dengan baik. Mengerti? Tenang saja, Nenek. Aku pasti menjaga kakek guru. Anda pasti kepala keluarga Surya baru, kan? Silakan duduk. Bilang saja jika butuh sesuatu. Ini Festival Langit. Pantas jadi acara paling terkenal di kota Permata. Seingatku dulu, Festival Langit ini penuh sesak. Kenapa sekarang sepi begini? Guru Agung, Anda bicara apa? Ini Festival Langit. Di kota Permata, hanya bangsawan yang bisa ikut. Meski aku kepala keluarga Surya, tapi mereka cuma menempatkanku di kursi paling belakang. Guru Agung, lihat kursi di posisi utama itu. Namanya kursi langit. Katanya khusus disiapkan untuk tokoh besar. Di sini makin depan kursinya, berarti makin tinggi reputasi. Hangka! Ampun, Pak Kusuma. Aku tak sengaja. Kau pantas menyentuh kursi langit ini? Seret dia. Patahkan tangannya. Pak Kusuma, ampun. Sentuh saja tangannya dipatahkan. Aturan Festival Langit ini kejam sekali. Tentu saja, Festival Langit di kota Permata kita, bahkan di seluruh Nusantara, acara raya ratusan tahun sekali. Tanpa undangan langit dari wali kota, tak bisa masuk pintu ini. Banyak yang sujud di luar, tak bisa masuk. Wah, bukankah ini kepala Surya dan bocah Gunawan? Kenapa tak ada kursi? Siapa yang atur? Majulah! Kau dan bocah di belakang ngomong apa? Cepat duduk! Tokoh besar sejati Nusantara masih menunggu kita. Rama Surya, pengkhianat. Malah bergabung dengan keluarga Pratama. Aku sudah tahu niatnya Guru. Ternyata tempatku di sini. Bocah ini mau apa? Apa maunya bocah ini? Tak kusangka, gadis Surya malah bawa anak gila berani duduk kursi langit. Mereka berdua pasti mati. Sayang sekali, persiapanku percuma. Leluhur, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun. Ini kursi langit. Bahkan wali kota tak berhak duduk. Kursi langit apanya? Ini kan cuma kursi kayu rusak. Lihat sikapmu yang gegabah itu. Sini, nanti aku ajakmu temui Bu Laksana. Ada lagi yang cari mati. Baru Pak Kusuma melumpuhkan yang salah sentuh kursi langit. Sekarang mereka berdua malah duduk. Entah mereka cari mati atau gila. Gadis ini aku kenal. Kepala keluarga Surya baru. Tapi jangan kata dia, walau leluhurnya datang, tak berhak duduk.
Keluarga Surya sungguh sial. Malah dapat kepala keluarga gegabah. Kurasa 5 keluarga besar Kota Permata akan berkurang 1. Anak ini, Anissa benar-benar gila. Dia akan menyeret seluruh keluarga Surya. Anissa pada dasarnya hanya gadis kecil. Aku cuma memancingnya. Anissa langsung tak tahan dan mau melawan kita. Tapi dia mungkin tak tahu, kursi langit bukan untuk orang biasa. Saat Pak Kusuma tiba, walau bawa-bawa nenekmu, takkan bisa menolongnya. Dia bukan cuma sok hebat. Dia benar-benar cari mati. Membosankan. Tunggu semua orang kumpul, baru panggil aku. Baik, Guru Agung. Lihat, dia berani bermeditasi di depan banyak orang. Gawat. Kedepannya di Kota Permata, takkan ada keluarga Surya lagi. Anissa, cepat turun! Apa kau benar mau bersama si gila ini menyeret seluruh keluarga Surya mati bersama kalian? Rama, kau lupa ucapan nenek. Di keluarga Surya, siapa yang tak hormat pada Guru Agung akan diusir dari keluarga Surya. Lagi pula, Guru Agung bilang ini cuma kursi rusak. Mana mungkin menyeret keluarga Surya? Kosong! Nenek pasti sudah demensia. Kalau tidak, kenapa dia biarkanmu turuti bocah ingusan ini? Kalau tidak, kenapa dia biarkanmu wanita pendek pikiran jadi kepala keluarga Surya? Kalau tidak, kenapa dia biarkanmu wanat ini tekan ayahku sampai mati? Ternyata yang kamu pedulikan ini, paman kedua mati. Itu karma dirinya. Kenapa? Kau anak yang baik, terus terburu-buru mau ikut mati untuk melayaninya. Kau! Siapa saja kalian berani buat onar di sini? Gawat, orang kantor wali kota datang. Ini jadi masalah besar. Keluarga Surya hari ini takutnya akan hancur. Ternyata putri muda Surya. Apa kau tak tahu ini kursi langit? Itu cuma kursi rusak. Perlu seheboh ini. Lagi pula, bagaimana kalian tahu orang di belakangku tak pantas duduk di kursi ini? Cuma bocah ingusan. Putri Surya, kau sedang mengolok-olokku? Pak Kusuma, jangan dengar omong kosong putri ini. Bocah ini hanya ditinggalkan nenek sebagai pemuda di keluarga Gunawan. Dia ikut Anissa masuk sembarangan. Cuma pantas duduk di kursi paling belakang. Apalagi kursi langit ini. Nawal, tangkap dua anak sialan ini. Seumur hidupku, kau yang pertama berani mempermainkanku. Penawal, tangkap dua bocah ini. Seret mereka, cacatkan mereka. Tunggu putusan wali kota. Serang! Kalian ngapain? Jangan sentuh aku! Cuma duduk sebentar di kursi rusak ini, kalian mau mencacatkan orang. Kantor wali kota sangat sombong. Tenaga luar, aku malah meremehkanmu. Tak kusangka usiamu masih muda, tapi sudah guru besar. Terus kenapa? Hari ini kau menyinggung kantor wali kota. Meski kau sehebat apapun, takkan bisa keluar dari istana Puncak Awan. Kantor wali kota, Raka Putih, murid durhaka. Dia pikir dia raja di sini. Membuat hierarki dari kursi. Nanti aku akan memukul tangannya sampai bengkak. Beraninya kau bocah, berani sebut nama wali kota senior. Mana kepala keluarga Gunawan? Cepat, keluar minta maaf. Pak Kusuma, tenanglah. Arif Gunawan tak ada hubungan dengan keluarga Gunawan. Walau dia anggota keluarga Gunawan, akan kuurus sendiri. Mohon Pak Kusuma, tolong jangan marah pada keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan dari Kota Permata Putih. Tak kusangka bisa hina sampai tunduk begini. Kau gila! Cepat tutup mulutmu! Dasar gila! Cepat tutup mulutmu! Aku tak peduli kau keturunan Gunawan atau tidak. Berani melawan kantor wali kota, walau ayah kandungku, akan kuusir dari keluarga Gunawan. Tak akan kuakui. Yang mulia, Anissa Surya ini mau cari mati. Mewakili cabang Surya, kami keluar dari keluarga Surya. Wanita ini serahkan ke kantor wali kota. Bocah Gunawan, hari ini kau pertama-tama menghina kursi langit, lalu melukai orang kantor wali kota. Dosa tak terampuni. Apa pesan terakhirmu? Dosa? Cuma duduk di kursi buruk ini, apa dosaku? Beraninya kalian menghukumku. Kau tak tahu, kursi langit ini kursi dewa ratusan tahun lalu. Di seluruh Nusantara, hanya ada 3 orang yang boleh berdiri di sisinya. Dan ketiga orang itu semuanya orang hebat, dewa di bumi. Salah satunya adalah Ratu Pejuang Nusantara, Putri Salju Laksana. Apa dia yang memimpin 100.000 pasukan menyusup ke jantung musuh jarak 8.000 mil? Jenderal wanita, Putri Salju Laksana? Benar, hanya orang sepertinya yang pantas melayani dewa. Jika berani duduk di atasnya, bukankah itu menghina Ratu Pejuang Laksana? Ratu Pejuang? Syih. Dulu dia memeluk kakiku. Bocah yang nangis tiap hari. Lumayan maju. Kau apa katamu? Apa katamu? Lancang! Berani hina Ratu Pejuang Nusantara. Semua berhak membunuhmu.
Pak Kusuma, cepat bunuh bocah ini agar ucapan ini tidak sampai ke telinga Ratu Pejuang Laksana dan marah pada kita. Dasar manusia buta. Aku tanya sekali lagi. Tak biarkan aku duduk di sini. Kau cuma sampah yang tak berani mengaku Gunawan. Apa hakmu duduk di sini? Berani panggil diri tuan? Karena pandanganmu sempit, maka buka matamu sebesar-besarnya. Lihat baik-baik apa yang ada di tanganku. Bahan giok putih. Naga 5 cakar ini. Ini benar. Cincin naga permata yang dipakai wali kota senior. Arif Gunawan? Cuma keturunan Gunawan. Mana mungkin dia dapat cincin naga permata pemberian dewa? Dulu, ku lihat Brahma Gunawan meski manusia biasa, tapi cukup berani. Makanya ku beri nama Gunawan. Walau dia sendiri datang, takkan berani di depanku berteriak. Dasar anak haram, beraninya menghina leluhur Gunawan. Andai bukan di sini, pasti ku belah kau hidup-hidup. Jangankan keluarga Gunawan, keluarga Surya dan Pratama serta kota permata ini, leluhur 5 keluarga besar pernah bersujud padaku. Kalian para muda-mudi juga pernah terima anugerahku. Kalau tidak, menurutmu nama kota permata ini dari mana asalnya? Kau bicara omong kosong, bocah. Kulihat hari ini kau benar-benar terlalu sombong. Bocah ini cuma penipu. Dulu di keluarga Surya, dia juga bicara omong kosong, menipu keluarga Surya. Cincin ini mungkin juga dia yang tiru. Hanya untuk di festival langit ini, berpura-pura dewa, menipu berbagai keluarga. Pura-pura dewa? Apa aku butuh? Berani sekali kau. Aku dekat dengan wali kota. Tak pernah ku dengar di dunia ini ada orang keempat yang punya cincin naga permata. Pak Kusuma, biar ku lihat cincin ini. Sudah kuduga. Bocah, kau bisa menipu orang lain, tapi tak bisa menipu mataku. Lihatlah, di cincin ini, naga dan motifnya memang sama dengan aslinya. Tapi di cakar naga, ada 3 bintang tambahan. Mungkin pembuat palsunya demi menaikkan statusnya sengaja menambahkannya. Tak disangka, malah kebalik, terbongkar olehku. Bocah Gunawan, katakan, bukan kamu yang memalsukannya. Lalu apa lagi? Bukankah ini membuktikan status Arif Gunawan mulia? Dia itu dewa. Dewa? Putri Surya? Apa kau tak dengar tadi? Cincin naga permata adalah pemberian dewa untuk muridnya. Di cincin itu, setiap ukirannya berisi jejak spiritual. Mana bisa diubah sembarangan. Lagi pula, jika dia dewa, kenapa dia memakai cincin yang hanya dimiliki murid dewa? Usiaku sudah setua ini. Tak pernah bayangkan ada yang berani memalsukan cincin. Bocah, mati 10.000 kali tak cukup. Untung aku dekat dengan wali kota putih, membiarkan ku lihat aslinya. Kalau tidak, hari ini kau pasti bisa menipuku. Aku tak pernah bilang ini cincin naga permata. Ini cincin naga bintang. Dibanding cincin naga permata, ini jauh lebih berharga. Pak Kusuma, jangan buang waktu. Rencana dia sudah ketahuan, jadi terus bohong untuk menunda waktu. Cepat, tangkap dia. Kalian sedang apa? Pak Kusuma, jangan buang waktu. Rencana dia ketahuan. Jadi terus bohong buat mulur waktu. Cepat, tangkap dia. Benar-benar aku emosi padanya. Gunawan, potong lidah bocah Gunawan ini. Wali kota, tiba. Kalian sedang apa? Nona, Anda datang. Pak Kusuma, kau benar-benar sudah pikun. Orang sebanyak ini malah biarkan bocah ini duduk di kursi langit begini. Kau bikin kantor wali kota malu. Keturunan Raka Putih ini sungguh mengecewakan. Nona, tenanglah. Bocah Gunawan ini bilang dia punya cincin naga bintang yang lebih berharga dari cincin naga permata. Lihatlah. Konyol, festival langit sudah diadakan berkali-kali. Tak pernah ku dengar nenek bilang ada cincin naga bintang. Kau percaya omong kosong ini? Wajah kantor wali kota benar-benar kau permalukan. Kau percaya omong kosong ini? Wajah kantor wali kota kau bikin malu. Ya. Ngapain bengong? Cepat! 2 orang bodoh tak tahu aturan ini. Kurang mereka. Sudah ku bilang, palsu memang palsu. Jelas saja pemuda Gunawan. Mana mungkin punya cincin naga permata? Cincin ini pemberian langsung Raka Putih padaku. Guru, murid sangat berterima kasih. Maka cincin naga permata pemberian guru, kami ubah menjadi cincin naga bintang. Ini tanda ketulusan hati kami. Hanya ada 1 di dunia. Mohon guru menerimanya. Kau tak takut lidahmu terpelintir karena bualmu? Nenek memberikannya langsung?
kau. Apa kau sungguh fikir kau itu dewa? Identitasku kau tak pantas tahu. Pergi. Panggil orang tuamu. Bagus, bagus. Tunggu identitasmu terbongkar. Ku buat seluruh keluargamu berlutut di sini. Atas kesombonganmu hari ini. Tanggung akibatnya. Yang mulia wali kota, bocah ini aslinya orang Gunawan. Tapi kepala keluarga Gunawan takut terseret, tak berani mengakuinya. Identitasnya dengan anjing jalanan. Ternyata cuma anjing jalanan tanpa identitas. Berani berulah di Festival Langit. Pengawal, penjarakan mereka berdua. Serang! Menarik. Biar aku ikut kau. Ku harap nanti kau tak berlutut memohon. Guru Agung. Tenang, ada aku. Masih keras kepala. Kulihat sampai kapan kau bertahan. Yang mulia wali kota, mereka mengacaukan perhelatan langit. Kenapa tak dihukum mati di sini? Mereka berdua tak tahu aturan. Menghina kantor wali kota. Kelak akan kuberi hukuman berat. Tapi hari ini tak bisa. Sebelum berangkat, nenekku berpesan keras. Festival Langit hari ini berbeda. Konon, dewa yang hilang ratusan tahun akan kembali ke dunia. Nenekku sebagai murid dewa juga akan sujud pada Guru Agung. Guru Agung wali kota akan turun sendiri. Apa wali kota pernah melihatnya? Bisa ceritakan ciri-cirinya? Guru Agung Nemek tentu saja aku belum pernah lihat. Jangankan aku, bahkan di dunia ini, orang besar yang berkuasa ingin melihat Guru Agung juga tak ada rezekinya. Sepertinya hari ini kita beruntung. Bisa bertemu dewa. Ini bisa dibilang beruntung besar. Tunggu, Nona. Ada apa lagi? Cincin palsu ini harus diapakan? Tentu dibakar. Oh ya, pergilah selidiki dari mana cincin ini dibuat. Aku tak percaya Arif benar-benar bocah liar tanpa latar belakang. Kalau tidak, mana berani meniru cincin naga permata pemberian dewa? Baik. Guru Agung, Anda tak apa? Mereka tak melukai Anda kan? Melukai aku. Manusia dunia tak sehebat itu. Terus, kenapa Anda ikut mereka ke sini? Menurutku, Anda cuma bersin, bisa menghabisi mereka semua. Cuma semut saja. Tak perlu aku turun tangan. Lagi pula, mereka akan segera berlutut memohon padaku. Guru, di mana Anda? Muridmu terlambat. Gadis liar, dari mana ini? Berteriak-teriak di sini, tak tahu diri. Aku sudah membunuh banyak orang. Baru kali ini lihat orang seangkuh kamu. Kenapa? Mau halangi aku cari guru? Kau mau apa? Usir gadis liar ini! Berani usir adik ketigaku. Beraninya kau. Wali kota senior, ini salah paham. Kucu Anda, dulu putih, menyambut nenek. Nenek ketiga. Kenapa tadi? Bukannya kau mau mengusirnya? Dasar tua-tua yang beruntung. Kalau bukan karena waktu tak pas, aku pasti mengupas kedokmu itu. Wali kota putih, siapa yang tadi? Dia Ratu Pejuang Nusantara yang kalian maksud. Putri Saud. Kakak senior, bukannya kau bilang guru sudah lama datang? Aku sudah cari kemana-mana, tapi di mana guru sebenarnya? Di mana guru sebenarnya? Aduh, lihat dirimu. Kau bodoh karena perang. Tak terlihat seperti wanita. Guru, sudah bilang kau datang. Tapi sifat guru, kau kan tahu. Sesuka hatinya. Siapa tahu, duduk dimanapun, menatap awan. Oh ya, aku ingat. Guru juga berpesan sesuatu. Mana keluarga Surya dan Gunawan di Kota Permata? Kepala keluarga Gunawan di sini. Kepala cabang Surya di sini. Cabang? Tapi tak masalah. Mulai sekarang, kalian berdua akan dilindungi Putri Salju Laksana. Sebut saja namaku. Di Nusantara, tak ada yang berani menolak Putri Salju Laksana. Terima kasih Ratu Pejuang Laksana. Putri Salju Laksana dan pasukan Laksana adalah pasukan andalan Nusantara. Keluarga Surya dan Gunawan dilindunginya. Takutnya di Kota Permata ini tak ada yang bisa menandingi mereka. Menantuku,
Kenapa keluarga Surya bisa berhubungan dengan Ratu Pejuang Laksana? Itu aku juga tak tahu. Mungkin Ratu Pejuang Laksana terpesona dengan parasku? Bodoh. Melihat tampangmu dan kepala keluarga Gunawan, apa pantas disukai Ratu Pejuang Laksana? Ngacak dulu sana. Lalu menurutmu? Yang hadir hari ini, yang berhubungan dengan keluarga Gunawan dan Surya, hanya Arif Gunawan. Jadi sekarang, Guru Agung, mereka mau apa? Kalian mau apa? Arif Gunawan, kutanya, cincin ini siapa yang... Bagus, malah pura-pura tuli. Pukul dia. Kepala Surya, kau masih muda. Aku takkan meladeni. Minggir, ini bukan urusanmu. Iya, Guru Agungku. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Kesempatanmu kau sia-siakan. Sini, hajar kepala Surya. Berisik. Kalian berdua ngapain bengong? Jangan karena dia wanita, kalian tak tega. Arif Gunawan, aku tahu kau hebat. Tapi ini penjara Kota Permata. Walau kau bisa pergi, apa putri muda Surya bisa pergi? Mending kau cepat jujur saja, agar semua jadi lebih baik. Kau ingin tahu asal cincin ini? Biar ku bilang sekali lagi. Cincin ini diberikan langsung oleh Raka Putih. Kenapa kau tak langsung tanya Raka Putih? Cucu kandung wali kota senior sudah memberitahuku. Cincin ini palsu. Apa perlu mengganggu wali kota senior? Lebih baik kau sadar. Cepat jujur saja. Begitu, aku bisa buatmu mati lebih cepat. Lebih cepat? Biar ku bawa kau lihat pemberi cincin ini. Ku harap saat kau melihatnya, kau tak berlutut memohon padaku. Guru Agung, jangan ikut mereka. Maksud mereka pasti buruk. Aku sudah bilang, tak ada yang bisa sentuhku, apalagi muridku. caranya apapun, pastikan Anissa dan Arif tak bisa hidup. Ayah, kalau kantor wali kota tahu... Kita tak punya pilihan. Asal Arif mati tanpa bukti, Ratu Pejuang Laksana masih dukung keluarga Surya. Tapi kalau dia selamat, kita takkan bisa selamat. Kakak Sinyal, apa kakak sudah bertemu guru? Bagaimana kondisi beliau sekarang? Ya ampun, guru masih sangat muda. Sedangkan kita bukan gadis kecil lagi. Nenek, guru itu apa dia dewa legendaris? Ya ampun, kamu ini bocah nakal. Ngomong apa sih? Panggil dia Gu. Kucu minta maaf. Terus nenek, orang bilang nenek tak terkalahkan. Guru Agung, apa lebih hebat dari nenek? Jangankan aku. Mungkin langit dan bumi, Guru Agung pun tak dianggap olehnya. Wah, Guru Agung ternyata sehebat itu. Nanti saat dia turun, aku pasti akan sangat berbakti padanya. Biar dia terima aku jadi muridnya. Wali kota! Bocah Gunawan kabur! Wali kota, bocah Gunawan kabur! Ada apa? Bukankah aku sudah tambahkan banyak orang hebat? Kok Arif Gunawan saja tak bisa dijaga? Aku juga tak tahu. Dia bilang mau bawa kami cari pemberi cincinnya. Banyak yang mengawasinya. Tak disangka, dijat. Mau apa kau? Lama tak jumpa dua muridku. Apa aku harus siapkan hadiah? Hadiah apa? Untuk siapa? Aku peringatkan kau. Jangan main-main. Berisik. Dasar sampah! Kalau tak bisa, panggil pengawal kota. Geledah seluruh kota. Jangan biarkan dia ganggu festival langit lagi. Baik, tapi wali kota, bocah Gunawan itu memang hebat. Aku takut kalau tangkap dia bisa kabur lagi. Panggil pengawal kota. Jika lihat Arif Gunawan, tembak mati. Kau potong ya? Cari pengawal kota. Suruh mereka bawa senjata besar. Tembak Arif Gunawan saat ketemu. Meski dia guru besar bela diri,
Apa bisa dia hindari peluru? Baik. Aku pergi sekarang. Siapa kalian? Nona Surya, ada yang bayar nyawa. Rama Surya, Hatua Bagas Pratama, kenapa mau bunuh aku? Jangan tanya. Kalau mau salahkan kaitanmu dengan orang besar. Orang besar? Apa Guru Agung? Tapi kalau Guru Agung orang besar, kok mereka berani bunuh aku? Ngapain ngomong sama orang mati? Cepat kerjakan. Pak Kusuma bawa pengawal kota lagi cari orang di kota. Katanya mereka bawa senapan. Bahaya kalau mereka sampai sini. Pak Kusuma bawa pengawal kota lagi tangkap orang dan bawa senapan. Guru Agung tak apa-apa kan? Masih sempat khawatir orang lain, putri tertua Surya. Kenapa Guru belum datang? Kakak, apa kau salah ingat waktu? Jangan panik dulu. Mungkin Guru sudah tiba dan pergi kerana bosan. Dulu, katakan pada Nenek, apa ada yang duduk di kursi langit ini? Tadi cuma bocah Gunawan yang duduk di sini. Dia juga membiarkan putri tertua Surya duduk di sampingnya. Sepertinya seumuran. Dari segi derajat, tak mungkin dia Guru Agung legendarisku. Kalian sedang apa? Nona. Kalau ku bilang pada Nenek, dia pasti menghukumku karena kelalaian. Biar saja. Nenek bercanda. Kursi langit sangat mulia. Bahkan Nenek dan Bibi sebagai murid dewa punya cincin naga permata, hanya duduk di kursi kedua. Mana berani orang lain duduk di kursi langit? Ngomong-ngomong, dulu adik ketiga kita demi balas budi Guru meniru cincin naga permata ini. Membuat cincin naga bintang untuk Guru, entah beliau suka atau tidak. Ngomong-ngomong, dulu kami bertiga, demi balas budi Guru, meniru cincin naga permata, membuat cincin naga bintang untuk Guru. Entah beliau suka atau tidak. Ya, dulu kita sangat polos. Lucunya di cakar naga, kita ukir 3 bintang melambangkan kita bertiga. Waktu itu Guru senyum saat menerimanya. Dan memujinya, cincin naga bintang ini lebih bagus dari buatan sendiri. Cincin naga bintang? Sepertinya pernah ku dengar. Aku tak pernah bilang ini cincin naga permata. Ini cincin naga bintang. Jauh lebih berharga dari cincin naga permata. Kau percaya omong kosong itu? Wajah kantor wali kota benar-benar kau permalukan. Naga bintang. Naga bintang. Lulu, jangan teriak-teriak begini. Ada apa dengan cincin naga bintang? Tidak apa-apa. Mustahil. Guru Nenek minimal 200 tahun. Mana mungkin dia bocah Arif Gunawan itu? Mustahil. Guru Nenek minimal 200 tahun. Mana mungkin si bocah Arif Gunawan? Anu, Nenek, Guru Agung sekarang berapa umurnya? Guru Agungmu bukan manusia biasa. Mana bisa diukur umur duniawi? Satu tidur dan bangun, itu satu siklus kehidupan. Tiap bangun, wajahnya akan berubah dari tua jadi muda. Nenek Bibi, aku ada urusan. Aku pamit dulu ya. Sudah besar, masih gegabah. Cepatlah kembali. Mungkin Guru Agungmu segera tiba. Tak kusangka, tidur 100 tahun, dunia berubah sangat drastis. Hadiah pertemuan juga sudah siap. Saatnya kembali melihat para muridku yang baik. Ilmu sihir yang kuberi Anissa terpicu. Sepertinya ada yang tak sabar. Hari ini aku akan membunuh. Tuan, kami sudah menggeledah Kota Permata. Tak menemukan orang yang Tuan maksud. Dasar sampah. Walau harus menggali tanah, harus temukan bocah itu. Tuan, tenanglah. Setiap sudut kota ada orang kita. Dia tak bisa lama sembunyi. Wali kota, tenanglah. Bocah Arif itu akan segera ditangkap. Aku tak tanya itu. Apa cincin naga bintang ada di sana? Ada. Terdapat 3 bintang di cakar naga. Kawan, aku tamat. Wali kota kenapa? Cepat panggil doktor. Pak Kusuma, kau belum apa-apakan Arif Gunawan kan? Aku tak sentuh dia. Tapi sepertinya aku dipukul saat pingsan. Baguslah, bagus sekali. Tunggu, wali kota.
Apa maksud ucapan Anda? Dia turun derajat memukulmu. Anggap saja ini selesai. Dengarkan aku. Cepat temukan Arif Gunawan dan undang dia ke sini dengan hormat. Tapi wali kota, dia kan... Diam! Tahukah kau siapa Arif Gunawan itu? Tapi wali kota itu... Diam! Kau tahu Arif Gunawan itu... Berhenti! Untung ada perlindungan mantra. Masih khawatir orang lain, Putri Tertua Surya? Bersiaplah pamit dari dunia ini. Yang terpenting sekarang adalah temukan Guru Agung. Kau mau apa? Sudah lama, terus nunggu di sini. Bosan banget. Aku mau cari... Sudah lama, guru belum datang. Bukan sifatnya. Apa mungkin ada masalah? Kakak senior, ngapain bengong? Cepat suruh orangmu berpencaringnya. Ayo. Kakak senior, ngapain masih diam? Cepat suruh bawahanmu menyebar, bencarilah. Ayo. Ayah, kenapa mereka berdua pergi duluan? Mungkin guru mereka berdua, dewa legendaris akan tiba. Makanya pergi menyambutnya. Dewa! Gadis Surya, berani kabur? Kalau tak kabur, apa aku harus duduk di sel menunggu dibunuh orang suruhan kalian? Mana Guru Agungku? Kalian bawa dia kemana? Mana ku tahu. Mungkin dia sudah menunggumu di neraka. Omong kosong! Masih sempat khawatirkan orang lain. Sekarang kamu tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tangkap gadis ini. Habisi dia di tempat sepi. Biar tak ngomong ngawur nanti. Lepaskan aku! Guru Agung! Cepat tolong aku! Kakak senior, kenapa kamu lambat sekali? Tunggu. Sepertinya aku dengar ada yang minta tolong. Lepaskan aku! Tunggu Guru Agungku datang. Dia tak akan melepaskan kalian. Lepaskan! Putri Surya, kenapa kamu berantakan begini? Bukankah kamu selalu bersama Guru Agungmu? Mana Guru Agungmu? Aku dan Guru Agung dikurung Wali Kota Putih. Mereka mau membunuhku. Entah Guru Agung dibawa kemana. Ayo! Lulu Putih, anak durhaka, cepat kemari. Kutanya sekali lagi, kau bawa guruku kemana? Aku sungguh tak tahu. Engkau cuma orang biasa. Mana bisa membawa beliau kemana? Di mana beliau sekarang? Aku sungguh tak tahu. Jika guruku celaka, tunggu pasukan laksana menghabisi kota permata ini. Bukan saatnya bahas ini. Yang penting cari guru dulu. Ayah, kenapa wali kota? Kenapa tiba-tiba marah dan bawa Anissa pergi? Anissa kabur dari penjara, ditangkap basah wali kota senior. Bukankah itu menghinanya? Mana tak marah. Anissa pasti mati sekarang. Kita tak perlu repot lagi. Kenapa dia ke sini? Bocah, wali kota dulu sangat murah hati, hanya mengurungmu. Tapi kau nekat. Apa kau tak tahu kabur dari penjara dihukum mati? Kenapa diam saja? Cepat, tangkap bocah Gunawan ini. Mau tunggu wali kota kembali baru dihukum? Bocah, wali kota dulu bersimpati, hanya mengurungmu. Tapi kau nekat. Apa kau tak tahu kabur dari penjara dihukum mati? Bocah sombong. Aku paham. Pasti gadis keluarga Surya itu yang bantu kau keluar pakai kuasa Surya. Sayangnya pelindungmu baru saja dibawa Raka Putih, wali kota senior. Sepertinya dia sedang disiksa sekarang. Wali kota putih senior? Gadis Raka itu makin tak patuh. Berani telat juga. Ngapain bengong? Cepat tangkap bocah Gunawan itu.
biar tak dihukum wali kota nanti. Ayah, Bokah ini guru besar bela diri. Tadi banyak orang Pak Kusuma tak bisa menangkapnya. Tenang, aku sudah bersiap. Tuan Tegar, giliran. Raja Tinju Tegar. Aku pernah dengar, di dunia bela diri Nusantara, tak ada yang bisa melawannya. Raja Tinju Tegar. Aku pernah dengar, di dunia bela diri Nusantara, tak ada yang bisa melawannya. Benar, hanya ada satu guru besar Nusantara yang tak suka padanya. Dihajar satu pukulan sampai menembus pertahanannya dan tewas tragis. Bocah Gunawan ini, meski muda, sudah jadi guru besar. Hari ini, dia pasti kalah. Bela diri Nusantara kalian cuma gaya kosong. Guru besar Nusantara sepertimu sudah ratusan yang kubunuh. Karena kau muda, berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa mengampunimu. Orang negara kecil saat melihat orang negara besar, kenapa tak... Bocah ini konyol sekali. Dia pikir dia hidup di zaman kuno. Berani menyuruh Raja Tinju Tegar berlutut. Yang mulia Raja Tinju, jangan buang waktu dengan orang gila ini. Dia memang butuh pukulan. Sepas sekali. Bocah Gunawan pasti kalah kali ini. Aula sangat ribut. Nanti kalau guru datang, sangat tak pantas. Ayo, kita lihat. Bocah, minta maaf. Hari ini, aku cuma patahkan tangan dan kakimu. Lihat, kalau Raja Tinju tak berlembut, kau takkan sempat melawan. Sekarang berlutut dan minta maaf. Akui kau memalsukan cincin, merusak nama wali kota dan kejahatan lain. Kalau tidak... Sudah ku bilang berkali-kali, Raka yang mengundangku. Cincin ini juga dari Raka. Pikirkan baik-baik, siapa diriku? Berani. Apa akibatnya? Terus saja keras kepala. Kita lihat mulutmu yang keras atau tinju Raja Tinju yang lebih keras. Kepala Gunawan, inikah keturunan keluarga Gunawan? Memang hebat sekali. Kepala Pratama, jangan bilang begitu. Keturunan Gunawan, meski tak banyak yang sukses, mereka semua orang yang jujur. Tak seperti bocah Arif ini yang gila hormat dan pura-pura hebat di sini. Mana ada darah Gunawan dalam dirinya? Oh ya, aku sudah lama mengusir bocah Arif dari keluarga. Sekarang perbuatannya tak ada kaitan dengan keluarga Gunawan. Jadi bocah ini sekarang jadi anak jalanan yang tak bisa pulang. Jadi bocah ini sekarang jadi pengemis yang tak bisa pulang. Itu salahnya sendiri. Segala cara demi kekuasaan. Sampai memalsukan cincin naga permata, dia tega melakukannya. Zaman sekarang makin hancur. Hadirin, Bokah ini penipu kejam. Beberapa hari lalu, dia menyamar jadi kerabat nenekku, bersekongkol dengan Anissa, menipu kepala keluarga Surya. Demi posisi kepala keluarga, dia membunuh ayahku. Hatinya sangat jahat, sungguh tidak bisa dimaafkan. Oh, begitu. Bocah Gunawan ini kelihatan lumayan tampan, tapi hatinya sangat kejam. Memang tak bisa menilai orang dari penampilannya. Benar sekali. Nona Surya yang bersamanya di luar kelihatan manis, tapi hatinya seberacun ular. Membunuh tetua, merebut posisi kepala keluarga, memang lebih buruk dari binatang. Ayahmu serakah dan kejam. Aku kasihan. Dia sangat sayang padamu dan rela tukar nyawa. Makanya ku lepaskan. Tak kusangka kau terus salah. Tak menghargai pengorbanan ayahmu. Cukup sudah. Beraninya kau mengajari orang. Yang mulia Raja Tinju, jangan buang waktu. Habisi dia dengan satu pukulan. Jangan salahkan aku tak memberimu kesempatan. Semuanya hentikan. Cepat hentikan. Mustahil. Tak ada yang tangkap pukulan Raja Tinju dan tak terluka. Siapa sebenarnya Arif Gunawan ini? Bisa kalahkan Raja Tinju Asia Tenggara dengan jentikan jari. Arif Gunawan ini, jangan-jangan dia tokoh besar dalam legenda. Lancang sekali. Berani berbuat onar di Istana Puncak Awan. Benar, wali kota senior. Arif Gunawan ini tak hanya berani kabur dari penjara, malah berbuat onar di Istana Puncak Awan. Cepat hukum dia. Apa kau berhak bicara di sini? Hulu.
Hari ini, aku akan mendidik murid. Yang tak terlibat, bisa pergi. Mereka ini tinggal. Kalian tuli? Tak dengar apa yang guru katakan? Yang tak terlibat, segera pergi. Anissa, kamu tak terluka kan? Tidak, berkat mantra guru agung. Ayah, apa ya sebenarnya terjadi? Mana aku tahu? Bukannya kau bilang Arif cuma menantu Anissa yang tak berguna? Seorang menantu mana mungkin kalahkan Raja Bukan urusanku. Aku tak tahu apa-apa. Tapi Arif harusnya cuma anggota muda keluarga Gunawan. Kok bisa sehebat itu? Apa aku salah tebak? Sebenarnya dia. Anak durhaka, berlutut kau! Jika guru tak memaafkanmu, berlututlah sampai mati di sini. Muridmu buta sebelum ini. Mohon guru agung menghukum. Muridku, aku pernah bilang, jangan berlutut memohon padaku. Lututmu, aku tanya, apa cincinku palsu? Asli. Kalau asli, apa aku layak duduk di kursi ini? Kucu, Anda buta, tak bisa lihat. Mohon guru agung, ampuni cucu Anda. Guru agung? Kalau benar, apa aku layak duduk di kursi ini? Aku sungguh buta. Mohon guru agung, ampuni nyawaku. Guru agung? Aku tidak mimpi kan? Tadi Wali Kota Putih panggil Arif. Si bocah itu apa? Guru agung? Ini tak mungkin. Wali Kota senior sudah ratusan tahun. Gurunya seharusnya juga seorang kakek berambut putih. Tak hormat padaku, ku ambil 10 tahun kekuatanmu. Apa kau terima? Murid, terima kasih guru agung tak membunuhku. Berdirilah, akan ku kembalikan saat kau berbuat baik. Keluarga Gunawan adalah pemberianku. Tadi kepala keluarga Gunawan bilang keluarga Gunawan tak ada hubungannya denganku. Maka hari ini aku akan mengambilnya kembali. Lulu Putih, uruslah hal ini. Murid mengerti. Mulai sekarang, tak ada lagi keluarga Gunawan di Kota Permata. Wali Kota Putih, kau tak bisa melakukannya. Keluarga Gunawan adalah salah satu dari 5 keluarga besar Kota Permata. Ada ratusan orang. Cepat siapkan peti mati. Serahkan ini padamu. Mengerti? Mulai sekarang, keluarga Gunawan tak akan ada lagi di Kota Permata. Wali Kota Putih, Anda tak bisa begini. Keluarga kami adalah salah satu 5 keluarga besar Kota Permata. Ada ratusan orang. Cepat siapkan peti mati. Wali Kota Putih, Anda tak bisa begini. Keluarga kami adalah salah satu 5 keluarga besar Kota Permata. Ada ratusan orang. Cepat siapkan peti mati. Pengawal! Aku tamat. Keluarga Gunawan. Anissa, urus urusan keluarga Surya sendiri. Baik, guru agung. Sepupu, aku sudah beri kau kesempatan. Kau tak menghargainya. Kau hanya pandai bicara. Kau bilang melepaskanku. Lalu kenapa ayahku mati? Kau pembunuh kerabat. Karena kau bodoh tak mengerti. Biar ku bilang dengan jelas. Paman kedua mati karena kau. Asal-usul racun di tubuh nenek, semua keluarga Surya tahu. Kau pikir dosa membunuh kepala keluarga? Mudah itu, paman kedua beri kau 2 nyawa. Tapi apa balasanmu? Dasar tak tahu malu. Pembunuh yang dikirim ke penjara bawah tanah, itu orangmu kan? Dendam ayah tak bisa dimaafkan. Aku tak bisa membunuhmu. Karena nasibku malang. Biarlah aku mati menebus. Paman kedua beri kau nyawa 2 kali. Tapi apa balasanmu? Dasar tak tahu malu. Pembunuh di penjara bawah tanah. Itu orangmu kan? Dendam kematian ayah tak bisa dimaafkan. Aku tak bisa membunuhmu. Itu takdirku. Biarlah aku mati menebusnya. Jangan libatkan keluargaku. Kuharap Putri Surya, lepaskan istri dan anakku. Semua karena kau. Sekarang nenek hanya punya kita berdua sebagai keturunannya. Mengingat kau adalah cucu tunggal nenek, aku akan melepaskan. Bebas dari hukuman mati, tapi tetap dihukum. Keluarga Rama Surya dikeluarkan dari keluarga Surya. Mulai sekarang, bawa keluargamu pergi tanpa bawa apa-apa. Di masa kelaparan nanti, renungkanlah kesalahanmu. Apa? Menunggu aku berubah pikiran? Menantu Surya,
Jangan pergi. Orang ini tadi bilang dia dekat denganmu. Karena teman, Lulu Putih, tangani dia. Wali Kota Putih. Kita teman baik. Jangan. Siapa temanmu? Orang tadi bilang kalian akrab. Karena teman, kuserahkan padamu, Lulu. Wali Kota Putih, kita teman baik. Jangan. Siapa temanmu? Bagas Pratama masih tak mengaku. Aku tak mengaku. Apa salahku? Aku sadar cincin bocah ini itu palsu. Apa aku salah? Kalau bukan karena kau si bodoh yang bilang cincin itu palsu, mana mungkin aku buat Guru Agung marah dan memalukan diri di depan nenek. Dengar ya, cincin itu lebih berharga dari cincin nada permata, yaitu cincin nada bintang. Tapi kau si bodoh bilang itu palsu. Aku tak percaya. Cuma bocah ingusan. Menantu keluarga Surya. Mana mungkin dia orang besar? Kalian pasti ditipu. Dengar ya, kau tak hormat padanya. Itu dosa terbesarmu. Lihat keadaanmu sekarang. Aku malas membunuhmu. Tapi keluarga Pratama tak perlu ada lagi di Kota Permata. Ini semua palsu. Yang mulia wali kota. Mana mungkin demi pria tampan hancurkan keluarga Pratama? Aku paham. Aku mimpi. Kalian cuma imajinasiku. Hanya di mimpi, kalian anggap pria tampan ini kepala keluarga Gunawan. Asal ku bunuh kau, mimpiku akan terbangun. Kawat! Mustahil demi cowok tampan. Keluarga Pratama dihancurkan. Keluarga Pratama hancur. Aku paham. Aku mimpi. Kalian semua cuma imajinasiku. Hanya di mimpi, kalian akan anggap cowok tampan ini kepala keluarga Gunawan. Asal ku habisi kau, aku akan terbangun. Gawat, Pratama gila. Guru, awas! Arif Gunawan, aku tahu kau hebat. Tapi kau tak menyangka kan? Aku minta Tuan Tegar bawa pistol dari luar negeri. Ayo kita lihat, mulutmu yang keras atau peluruku yang lebih keras. Cepat hentikan! Guru Agung, awas! Semua bela diri. Hanya kekuatan tak bisa dipatahkan. Hanya kecepatan tak bisa dipatahkan. Mustahil, mana mungkin ada yang menangkap peluru? Mustahil. Aku mimpi. Baru 100 tahun, senjata rahasia di dunia ini cukup berkembang. Bersihkan sampah di lantai. Siapkan jamuan. Cepat seret dia pergi! Rama, kenapa keluar sendirian? Mana ayahku? Kenapa tak ikut denganmu? Jangan tanya. Bahas di rumah. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kamu keluar sendirian? Mana ayahku? Kenapa tak ikut kamu? Jangan bahas. Bahas di rumah. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Bocah Arif itu sangat dekat dengan orang besar. Bahkan wali kota harus tunduk padanya. Anak sialan Anissa itu sok hebat. Mengusir kita dari keluarga Surya. Ayah mertua ditahan di dalam. Aku tak tahu kondisinya. Ayah tak apa-apa kan? Tenanglah. Ayah mertua tetap kepala keluarga Pratama. Dan dekat dengan wali kota. Mereka tak akan menyulitkannya. Cuma kita dirampas semua harta. Dan diusir dari keluarga Surya. Nanti kita harus minta Istriku, tolong bantu aku mohon pada ayah mertua. Bantu aku bangkit lagi. Kepala keluarga Pratama, Bagas Pratama, berani menyerang wali kota. Dieksekusi di tempat. Cepat ambil jasadnya. Ayah! 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 Bangun, ayah! Kepala keluarga Pratama, Bagas Pratama, berani menyerang wali kota di sidang, dihukum mati di tempat. Cepat ambil mayatnya. Ayah! 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 Bangunlah, ayah! Guru Data, kau cuma siapkan satu piring. Ini terlalu sederhana, kan? Nini, bukan aku yang siapkan. Itu Guru Agung. Aku yang masak. Ada masalah?
Confucius terima murid, dia memberi mereka daun bawang dan seledri sebagai simbol cerdas dan rajin. Aku juga pernah memberikannya. Sayangnya, kalian lupa. Hari ini aku masak sendiri. Masak untuk kalian makan. Harap kalian ingat baik-baik. Cepat makan. Nanti ada yang mau kutanya. Waktu kalian jadi muridku, tingginya belum sampai pinggangku. Besar. Bagaimana kabarmu? Senang saja, Guru. Aku tak mengecewakan Guru. Belasan tahun aku berperang. Bikin suku barbar tak berani ke selatan. Bahkan aliansi barat juga kutahan di pelabuhan. Parah. Barbar di barat itu. Kenapa? Sebelum aku tidur, mereka tak punya mesin. Baru beberapa ratus tahun, Nusantara malah jadi begini. Waktu kalian jadi murid, tingginya baru di pinggangku. Sekarang, bagaimana hidup kalian? Tenang, Guru. Aku tak mengecewakan Guru. Belasan tahun aku berperang. Bikin suku barbar tak berani ke selatan. Bahkan aliansi barat juga kutahan di perbatasan. Parah. Barbar di barat itu, kenapa? Sebelum aku tidur, mereka tak punya museum. Baru beberapa ratus tahun, Nusantara jadi begini. Guru belum tahu. Yang Guru ambil dari Bagas Pratama, barang yang Guru ambil itu bernama senapan. Pembela diri Nusantara latih 10 tahun baru mahir. Tapi anak kecil pakai senapan bisa bunuh guru besar bela diri. Meski senapan ini tak berguna bagi murid dan kultivator sepertimu, tapi energi spiritual dunia habis. Nusantara tak ada kultivator baru. Guru, tenanglah. Kini Nusantara punya senjata sendiri. Saat kami buat senjata lebih hebat dari mereka, mereka tak berani menyerang. Kalian sudah habis makan? Raka! Tutup! Ulurkan tanganmu. Durhaka Raka, kau sadar salahmu. Bangun, ayah! Tabahlah. Yang mati tak bisa hidup lagi. Rama, apa kita sungguh tak bisa lawan bocah Gunawan itu? Berlutut! Julurkan tanganmu. Raka Putih. Apa kau tahu kesalahanmu? Bangun, ayah! Tabah, sayang. Yang mati tak bisa hidup lagi. Rama, apa kita sungguh tak bisa mengalahkan bocah Gunawan itu? Mertua hanya punya kamu. Kini mertua tiada. Keluarga Pratama pasti tak berketua. Beban sebagai kepala keluarga akan jatuh padamu. Rama, ayahku kepala keluarga Pratama. Beraninya mereka. Bocah Gunawan itu, entah siapa dia, malah disegani oleh tokoh besar Nusantara sebagai guru aku. Kita di depan mereka hanya semut kecil. Mereka bisa meremukkan kita dengan mudah. Mertuaku dan ayahku kini sudah tiada. Rama, apa kita sungguh tak bisa mengalahkan bocah Gunawan itu? Semua ini ulah Arif yang membunuh ayahku dan mertuaku. Asal Arif mati, semua masalah akan beres. Suamiku, apa caranya? Asal bisa balas dendam ayahku, aku turutika. Anak sialan Anissa itu selalu di sisi Arif. Pasti dia kekasihnya. Asal kita tangkap Anissa, kita pegang kelemahan Arif. Tapi, kita bisa tangkap Anissa. Dia sekarang kepala keluarga Gunawan. Lagi pula, ada tokoh besar Nusantara yang membantunya. Siapa yang bisa bantu kita? Karena orang Nusantara tak bisa mengalahkannya. Kita cari orang asing. Sayang, dengarkan aku. Putra Mahkota Sakura sudah diam-diam menghubungi kita. Kita lakukan begini. Jadi pacarnya. Asal kita tangkap Anissa, kita dapat kelemahan Arif. Tapi, kita bisa tangkap Anissa. Dia kepala keluarga Gunawan. Lagi pula, ada perkumpulan Nusantara yang bantu. Siapa yang bisa bantu kita? Kalau orang Nusantara tak bisa, kita cari orang asing. Dengar aku, Nyonya. Putra Mahkota Sakura sudah kontak kita diam-diam. Kita lakukan begini. Adik Anissa, bisa tolong bujuk Guru Agung. Guru Agung punya niat sendiri. Mana bisa aku bujuk? Raka? Salahmu? Aku salah. Aku harusnya sendiri urus festival langit. Tak biarkan Guru tersakiti. Aku salah. Kurang ajar.
Berapa badut kecil takkan buatku marah. Lalu guru marah karena... Aku tanya kalian, tujuan festival langit. Untuk guru sampaikan ilmu pada para kultivator sebagai ajang diskusi. Kau masih ingat. Lalu sekarang, di luar festival langit, para bangsawan itu sekumpulan orang pecundang yang gila harta mengejar nama dan harta di sini. Sebagai wali kota senior Kota Permata. Dan bagaimana kau bisa biarkan? Muridmu hanya tak mahu ilmu guru diserahkan gratis pada orang awam. Takut merusak nama guru. Bukankah guru pernah bilang ilmu tak diserahkan sembarangan dan tak dijual murah? Kau tak kusangka 100 tahun kau turun gunung, kau sudah tercoreng oleh duniawi begini. Menggunakan ilmu yang kuberikan untuk merangkul bangsawan, jadi raja sendiri di negeri selatan. Raka, kenapa kau jadi begini? Bukankah guru pernah bilang ilmu tak disampaikan sembarangan dan tak dijual murah? Kau tak kusangka 100 tahun kau turun gunung, kau malah tercoreng oleh duniawi ini. Menggunakan ilmu yang kuberi untuk merangkul keluarga elit jadi raja sendiri di negeri selatan. Raka, kenapa kau bisa begini? Murid tahu salah. Sikapmu ini kalah dari salju. Meski dia gopoh, hatinya baik. Ilmunya pun tak tahu berapa kali lebih kuat darimu. Guru, kakak senior juga tahu salah. Maafkan saja dia. Berdirilah. Guru, murid baru dapat kabar. Ada sekelompok orang Sakura menyusup ke Kota Permata. Murid harus kembali ke pasukan untuk bersiap. Murid pamit dulu. Hati-hati. Kalian pikir bisa membunuhku? Katakan, siapa yang mengutusmu? Jangan mendekat! Kawat, aku salah perhitungan. Kalian mengincarku. Bukan urusannya. Jika kau melukainya, ku buat kau menderita lebih dari mati. Putri Salju Laksana, tak kusangka kau sehebat ini. Kami salah perhitungan hari ini. Mati, aku akan bawa korban. Kenapa hatiku selalu gelisah? Apa salju? Kalian pikir bisa bunuh aku? Katakan, siapa yang kirim? Jangan mendekat! Gawat, aku salah perhitungan. Kalian mengincarku. Bukan salahnya. Kalau kau lukai dia, ku buat kau menderita. Putri Salju Laksana, tak kusangka kau sehebat ini. Kami salah perhitungan hari ini. Aku akan bawa korban! Kenapa aku merasa gelisah? Apa salju? Guru Agung, Bu Laksana diserang. Nyawanya terancam. Apa? Dia. Ada apa dengan salju? Guru, adik baru keluar istana Puncak Awan, langsung diserang pembunuh. Pembunuh tak bisa mengalahkannya, jadi memegang sandra. Adik menahan tembakan untuk makannya. Katakan siapa pelakunya. Aku akan balas dengan darah. Hak tahu. Ku dengar pembunuh yang kabur beraksen Sakura. Aku panggil pengawal kota. Walau harus menggali tanah, pasti kutemukan mereka. Akan kupotong kulit mereka. Hambari. Ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Orang Sakura selalu ingin serang Nusantara. Beberapa kali ditahan adik. Makanya mereka sangat membencinya. Adik selalu waspada. Tapi tak disangka pembunuh Sakura bisa menyusup ke Kota Permata. Kota Permata sangat ketat. Bagaimana orang Sakura bisa masuk? Ku dengar pembunuh yang kabur itu beraksen Sakura. Aku akan kerahkan pengawal kota, walau harus menggali tanah. Akan ku cari mereka. Akan ku kuliti para binatang ini. Kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku. Orang Sakura selalu ingin menyerang Nusantara. Beberapa kali dipukul mundur oleh adik. Maka mereka sangat membencinya. Adik selalu waspada. Tapi tak disangka, pembunuh Sakura bisa menyusup ke Kota Permata. Kota Permata dijaga ketat. Bagaimana orang Sakura bisa masuk? Nusantara punya pepatah. Orang bijak tahu membaca situasi. Tuan Surya ingin memanfaatkan orang lain untuk bunuh bocah Gunawan itu. Tak sulit. Tapi Tuan Surya harus berikan sedikit ketulusan. Benar. Aku sudah dengar Sakura punya meriam barat dan ilmu ninja yang luar biasa. Bunuh Arif Gunawan itu semudah membalikan telapak tangan. Asal Arif Gunawan mati,
aku bisa pimpin keluarga Surya dan Pratama di Kota Permata. 2 kepala keluarga di Kota Permata. Nanti setengah harta Kota Permata milik kalian semua. Penawaran Tuan Surya sangat menggiurkan. Tapi ini bisnis besar. Kami butuh Tuan Surya. Berikan bukti setia kecil. Apa itu? Ratu Pejuang Nusantara, Putri Salju Laksana. Sakura ini sangat lancang. Berani bunuh Ratu Pejuang Nusantara di jalanan. Ini di Nusantara, di luar Nusantara. Orang Sakura membunuh dan merampok. Bahkan anak-anak tak luput dengan elang putih sebagai pelindung. Siapa yang bisa sentuh mereka? Aku sangat marah. Suatu hari nanti akan kubuat mereka bayar dengan darah. Cukup. Apa itu? Ratu Pejuang Nusantara, Putri Salju Laksana. Orang Sakura ini sangat lancang. Berani bunuh Ratu Pejuang Nusantara di jalanan. Ini di Nusantara. Di luar Nusantara, orang Sakura membunuh dan merampok. Bahkan anak-anak tak luput. Dengan elang putih sebagai pelindung, siapa yang bisa menghalangi? Bikin kesal. Suatu hari nanti, aku akan buat mereka bayar dengan darah. Cukup. Peluru di tubuh Salju sangat beracun. Aku hanya bisa sembuhkan luka luarnya, tapi tak bisa selamatkan jiwanya. Sisanya tergantung padanya. Lia, Raka, apa yang harus kalian lakukan? Tak perlu aku jelaskan, kan? Saya mengerti. Aku sudah beri kalian satu kesempatan. Kali ini, jangan mengecewakanku. Kalian pergi dulu. Bersihkan orang asing yang menyusup ke Nusantara. Jangan segan, aku akan bertapa sementara. Setelah aku selesai, aku sendiri akan menghadapi para barbar ini. Nyonya, berita baik. Ku dengar pelindung kuat Anissa. Surya sudah pergi dari Kota Permata. Berita itu pasti. Benar sekali. Orangku melihat sendiri Lia dan Raka membawa pasukan keluar kota dengan penuh amarah. Itu berita baik apa? Ini kesempatan emas. Kita berdua saatnya balas dendam untuk ayah. Suamiku, apa rencanamu? Aku turuti kamu. Kabar baik ku dengar. Pelindung besar Anissa sudah tinggalkan Kota Permata. Kabarnya pasti? Sangat pasti. Orangku melihat langsung Lia dan Raka membawa pasukan pergi dari kota dengan amarah. Itu kabar baik? Ini kesempatan emas. Kita berdua saatnya balas dendam untuk ayah. Suamiku, apa rencanamu? Aku ikut kamu. Adik Anissa, menurutmu Guru Agung sudah lama bertapa. Kapan dia akan keluar? Soal beliau, mana aku tahu. Sekarang Kota Permata harus andalkan kita. Ku dengar, situasi belakangan agak aneh. Maksudmu? Beberapa hari lalu, di desa di luar kota, 18 orang sekampung lenyap dalam semalam. Semua harta dibobol habis. Keluarga Surya mengirim orang menyelidiki, tapi tak ada jejak. Ini pasti bukan tindakan pembunuh biasa. Suram sekali. Meski tak ada petunjuk, tapi kuragukan ada kaitan dengan orang Sakura yang muncul di kota belakangan ini. Anissa Surya, waktumu sudah habis. Anissa Surya, waktumu sudah habis. Matilah kau sekarang. Rama Surya, dasar anjing jalanan. Ngapain ke keluarga Surya? Bukankah kepala Surya sudah lama mengusirmu dari keluarga Surya? Ternyata wali kota putih yang bicara di sini. Kukira itu anjing Arif Gunawan yang menggonggong. Aku sarankan, cepat minggir dari sini. Jangan ikut campur urusan keluarga Surya. Kalau tidak... Kau, Rama Surya, aku sudah melepaskanmu 2 kali. Kau tak menghargai kesempatan dariku. Aku akui, kamu memang sangat beruntung. Mendapat dukungan besar dari Arif Gunawan dan mengalahkanku 2 kali. Tapi hari ini, kau pasti mati. Serang! Anissa Surya, waktumu habis. Matilah kau. Rama Surya, dasar anjing jalanan. Ngapain ke keluarga Surya? Bukankah kepala Surya sudah lama mengusirmu dari keluarga Surya? Ternyata wali kota putih yang bicara di sini. Kukira itu anjing Arif Gunawan yang menggonggong. Kusarankan, cepat minggir dari sini. Jangan ikut campur urusan keluarga Surya. Kalau tidak... Kau, Rama Surya, aku sudah melepaskanmu 2 kali. Tapi kau tak hargai kesempatan dariku. Kuakui, kau memang sangat beruntung. Mendapat dukungan Arif Gunawan, menang dariku 2 kali. Tapi hari ini,
kau pasti mati. Rama, pikirkan baik-baik. Hari ini, kalau kau berani serang, tunggu wali kota putih senior dan nenek pulang. Kau pasti mati. Urusanku tak perlu kau campuri, bocah. Cepat serahkan bocah Arif Gunawan ke sini, biar jasadmu tetap utuh. Gila, anjing jalanan yang keluarga Surya usir. Ani menggonggong di sini. Gila? Aku yang gila? Atau kau? Tak mau serahkan ya? Tak apa. Nanti juga aku bakar rumah ini. Aku ingin lihat si Arif Gunawan itu sekeras apa tulangnya. Tahan dibakar tidak? Sekarang datang ke sini. Berlutut dengan hormat, sujud satu persatu, dan mohon kemaafanku. Sepupu, jika paman kedua benar ada di surga dan melihatmu sekarang menodongkan pisau padaku, dia pasti kecewa. Kenapa? Mau main emosi? Kau pantas. Dulu, kau dan Arif Gunawan saat memaksa ayahku mati. Apa kau pernah pikir? Dia paman keduamu. Kaulah yang membunuh ayahku, lalu mertuaku, dan akhirnya merebut posisiku sebagai kepala keluarga. Semua salahmu. Jika bukan karena kau, aku tak akan jadi seburuk ini. Tak seperti manusia. Memohonku mengampunimu? Sepupu, jika paman kedua benar ada di surga, melihatmu seperti ini, menodongkan pisau padaku, dia pasti kecewa. Kenapa? Mau main emosi? Kau pantas. Dulu kau dan Arif Gunawan saat memaksa ayahku bunuh diri, apa kau pernah pikir dia paman keduamu? Kau yang membunuh ayahku, lalu ayah mertuaku, dan akhirnya merebut posisiku sebagai kepala keluarga. Semua salahmu. Kalau bukan karena kau, aku tak akan jadi seperti ini. Tak seperti manusia. Saat nenek bangkit, aku ingin membunuhmu. Tapi paman kedua gantung diri. Nenek hanya tersisa kau sebagai cucunya. Aku tak ingin dia sedih. Jadi kulepaskan kau sekali. Di istana puncak awan, Guru Agung serahkan kau padaku. Tapi beliau sangat berbelas kasih. Mengingat kau darah daging keluarga Surya, kulepas. Ada yang ketiga. Ada yang bisa menyelamatkanmu. Melepaskanmu? Kau yang gila atau aku? Lihat baik-baik. Aku yang menodongkan pisau padamu, bukan kau yang menodongkannya padaku. Sudah mau mati, masih berani tertawa. Rama Surya, kau benar-benar bodoh. Kau pikir kau memelihara banyak pembunuh? Aku sebagai wali kota tak tahu sama sekali? Sengaja datang ke keluarga Surya memberimu kesempatan. Mainan ini seharusnya... Tuan, penawar kota di luar sudah mengepung kita. Kawan-kawan tak ada yang bisa kabur. Pergilah. Baik. Ternyata kalian sudah tahu. Saat kulepaskanmu dulu, aku sudah tahu sifatmu takkan berubah. Jika ada kesempatan, kau pasti kembali. Jadi, aku dan Wali Kota Putih sudah lama memasang jebakan, menunggumu masuk perangkap. Kau benar-benar bodoh. Kau pikir kau rekrut banyak pembunuh? Aku sebagai wali kota tak tahu sama sekali. Aku sengaja ke keluarga Surya untuk memberimu kesempatan. Permainan ini Tuan, pengawal kota di luar sangat padat. Mereka mengepung kita. Kawan-kawan kita tak bisa kabur. Mundur! Baik. Ternyata kalian sudah tahu. Waktu membebaskanmu dulu, aku sudah tahu sifatmu takkan berubah. Jika ada kesempatan, kau pasti kembali. Jadi aku dan Wali Kota Putih Kukira ini taktik kosong. Ternyata perangkap beruntun. Anissa Surya, kau terlihat polos, tapi licik sekali. Rama Surya, kau sudah tak ada cara. Menyerahlah dengan patuh. Menyerah? Menyerah? Hahaha, menyerah? Kau pikir cuma kalian punya kartu as? Aku tak punya? Apa? Bukankah di luar cuma ada sedikit pembunuh itu? Dasar anak-anak, saing licik denganku. Kalian masih kalah jauh. Tuan Surya memang pemegang janji. Demi kerajaan Sakura, kau siapkan hadiah besar ini. Wali Kota Putih. Saya putra mahkota Sakura. Putra mahkota Sakura. Kudengar,
Wali Kota Putih senior paling menyayangi cucunya, kau. Asal kau bantu kami, Kerajaan Sakura pasti bisa perbaiki hubungan dengan Wali Kota Putih senior. Rama Surya, apa kau masih manusia? Beraninya kau bergabung dengan orang Sakura? Wali Kota Putih, jangan bicara kasar begitu. Aku dan Tuan Sakura hanya kerjasama, cuma berbisnis saja. Aku beri info dan beberapa rakyat jelata, dia bantu bunuh kalian. Bisnis ini sangat pas, kan? Rakyat jelata? Sudah kuduga, hilangnya warga itu pasti ada kaitan dengan kalian. Untuk apa kalian menangkap mereka? Anda Wali Kota Putih, kan? Saya Putra Mahkota Sakura. Putra Mahkota Sakura. Kudengar Wali Kota Putih senior paling menyayangi cucunya Anda. Asalkan Anda bantu kami, Kerajaan Sakura pasti bisa perbaiki hubungan dengan Wali Kota Putih senior. Rama Surya, apa kau masih manusia? Beraninya kau bergabung dengan orang Sakura? Wali Kota Putih, jangan bicara kasar begitu. Aku dan Tuan Sakura hanya kerjasama. Cuma ada kesepakatan. Aku beri info dan beberapa rakyat jelata, dia bantu bunuh kalian. Kesepakatan ini sangat pas, kan? Rakyat jelata? Sudah kuduga. Penghilangan warga itu pasti ada kaitan dengan kalian. Untuk apa kalian menangkap mereka? Nenek pernah bilang, orang Sakura bereksperimen dengan orang hidup. Benar-benar lebih kejam. Eksperimen dengan orang hidup? Rama Surya, dasar! Kau lebih kejam dari binatang. Harusnya aku membunuhmu dulu. Wali Kota Putih sungguh cepat tahu. Tapi tahu pun tak apa. Tapi tenang saja. Dengan status Wali Kota Putih, kau takkan seperti warga itu. Setelah kami menangkapmu, kamu akan disuntik obat khusus Sakura. Nanti, kamu akan jadi sangat penurut. Wali Kota Putih senior pasti tak berani. Dan terpaksa kerjasama. Nanti seluruh Kota Permata akan kami tundukkan. Jadi bagian Kerajaan Sakura. Kota Permata akan menjadi untuk Kerajaan Sakura lapangan uji coba paling sempurna. 3 bulan. Hanya butuh 3 bulan. Seluruh Nusantara akan... Mimpi di siang bolong! Saat Wali Kota Putih senior kembali, dia pasti akan mencincang kalian, binatang kejam ini. Apa dia bisa kembali? Belum tentu. Setelah Kota Permata kita taklukkan, kita akan punya bahan uji coba lebih banyak. Kita bisa buat senjata biologi lebih banyak. Nanti seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia takkan bisa halangi langkah Kerajaan Sakura. Potong tangan dan kaki Anissa Surya. Segera buat dia cacat, biar dia tak bisa kabur lagi. Serang! Kita bisa membuat lebih banyak senjata biologi. Nanti seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, takkan bisa menahan terjangan Kerajaan Sakura kita. Potong tangan dan kaki Anissa sekarang juga. Jadikan dia lumpuh, biar dia tak bisa kabur. Serang! Ngapain bengong? Kalian kasihan padanya. Potong! Ada apa ini? Rama, sudah puas main-main? Guru Agung, Anda sudah selesai bertapa. Jika aku tak keluar, kau si gadis bodoh. Pasti hanya bisa memijatku dengan satu tangan. Pas sekali. Kebena kau! Ah! Mustahil! Mustahil! Dulu ayahmu bunuh diri. Lia selalu bersedih. Aku kasihan padamu. Karena kau darah dagingnya. Aku lepaskanmu. Di Istana Puncak Awan, sepupumu baik hati. Membiarkanmu merasakan penderitaan. Mencoba membimbingmu. Tak kusangka sifatmu tak berubah. Malah memihak orang Sakura. Menindas sesama. Andai ku tahu kau binatang. Aku saat kau meracuni Lia, seharusnya menghukummu. Apa trikmu ini? Dulu ayahmu bunuh diri. Lia selalu bersedih. Aku kasihan padamu. Karena kau darah dagingnya. Aku lepaskanmu. Di Istana Puncak Awan, sepupumu baik hati. Biarkan kau rasakan derita. Mencoba membimbingmu. Tak kusangka sifatmu tak berubah. Malah memihak. Orang Sakura menindas sesama. Andai ku tahu kau binatang, aku saat kau meracuni Lia, seharusnya menghukummu. Jangan sok suci kau! Kau dan Anissa menghabisi keluargaku. Sekarang malah sok mulia, berpura-pura kasihan. Kau pikir aku tak tahu? Kau bilang aku meracuni nenek. Apa dia pantas jadi nenekku? Di matanya, hanya ada Anissa, cucu pertamanya. Dia anggap kita cabang surya sebagai pelayan yang dijumpai di jalan yang disuruh-suruh. Baik.
Aku tanya kau. Kalau kau tak mau mengakui Lia sebagai nenek, tinggalkan saja keluarga Surya. Cuninya, intinya kau mengincar harta keluarga Surya, ingin jadi pewaris. Makanya kau tak sabar menindas Lia. Soal pilih kasih itu hanya alasanmu. Aku tak salah kan? Tuan, jangan maju lagi. Kalau tidak, kami terpaksa melindungi diri. Aku sedang basmi hama keluarga. Apa kau berhak ikut campur? Rama Surya teman baikku. Aku tahu kau hebat. Dengar ya, Rama Surya ini, aku, putra mahkota Sakura, pasti lindungi. Jangan maju lagi. Kalau tidak, kami terpaksa melindungi diri. Aku sedang membersihkan hama keluarga. Apa kau berhak ikut campur? Tuan Surya adalah teman baikku. Aku tahu kau cukup hebat. Dengar ya, Chandra Surya ini, aku, putra mahkota Sakura, pasti akan kulindungi. Baik, aku sudah memberimu kesempatan hidup. Karena kau tidak menghargainya, maka mati. Aku menyesal. Iri, sabar. Sebentar lagi giliranmu. Ini aku, bunuh pria ini. Kalian berdua bodoh. Kalian memukulku. Tuan, tangan saya tak bisa dikendalikan. Kau bukan guru besar bela diri. Kau ini manusia atau hantu? Kau tanya aku manusia atau hantu? Jika di dunia ini benar ada hantu, rekan-rekan yang kau siksa, apa kau tak takut mereka datang di malam hari? Aku salah. Ampuni aku. Aku takkan pernah masuk Nusantara lagi. Aku putra mahkota Sakura. Jika kalian membunuh kami, ayahanda takkan melepaskan kalian. Sakura akan minta elang putih turun tangan. Nusantara takkan bisa menang. Masih bermimpi. Kalian berdua bodoh. Kalian memukulku. Tangan saya tak bisa dikendalikan. Kau bukan guru besar bela diri. Kau ini manusia atau hantu? Kau tanya aku manusia atau hantu? Benar ada hantu, sesama warga yang kau siksa. Apa kau tak takut mereka datang untuk membalas dendam? Aku salah. Ampuni aku. Aku takkan pernah masuk Nusantara lagi. Aku putra mahkota Sakura. Jika kalian membunuh kami, ayahanda takkan melepaskan kalian. Sakura akan minta elang putih turun tangan. Nusantara takkan bisa menang. Masih bermimpi. Kau datang lapo? Katakan pada yang berlutut ini. Ada kabar baik apa? Surya dan Raka. Pepa. Lebih keras. Tak dengar. Ada 2 orang Nusantara menghancurkan semua basis kita di Nusantara. Terbang ke Sakura, menghancurkan Kaisar Sakura jadi kabut darah. Perdana Menteri menyuruh putra mahkota segera kembali ke Sakura. Mustahil. Mustahil. Kalian bohong. Sakura jauh di sana dan dijaga pasukan elang putih. 2 orang Nusantara. Mana mungkin bisa? Sampah. Dengar berita palsu dari mana? Pantas Lia memberiku pedang rusak. Ternyata milik ayah bajinganmu. Nah. Ayahanda! Ayahanda! Akan kubunuh kalian! Berisik. Dalangnya sudah kuhabisi. Sisanya kuserahkan padamu berdua. Aku kembali bertapa. Guru Agung, tenang saja. Ayahanda,
Akan ku... Berisik. Dalangnya sudah kusingkirkan. Sisanya aku serahkan pada kalian berdua. Aku kembali. Tenanglah, Guru Agung. Sudah larut malam, hati-hati kedinginan. Guru Agung, sudah bangun? Tunggu sebentar, aku akan sampaikan kabar. Tak kusangka, para gadis ini sudah besar, masih membuatku. Sudahlah, ini takdir. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, guru takkan. Aku bisa bangun. Aku rela korbankan nyawaku. Jangan bicara bodoh. Guru dengan susah payah membawamu kembali dari alam baka. Apa kau mau sia-siakan usaha kerasnya? Adik ketiga, jangan terlalu menyalahkan diri. Guru memang bangun lebih awal, lalu terus pakai kekuatan. Makanya kekuatannya habis dan pingsan. Untuk ini kita tak bisa apa-apa. Kita hanya bisa pasrah. Semua salahku. Sudah tua, tapi terlalu lemah lembut. Andai aku tahu binatang Rama Surya itu punya ambisi sebesar itu, aku seharusnya sudah menyingkirkannya. Mana mungkin muncul banyak masalah. Kami 3 murid durhaka ini tak bisa membuat guru tenang. Soal tanggung jawab, kita semua sama-sama memilikinya. Kakak senior, jangan terlalu menyalahkan diri. Aku cuma khawatir kalau guru tak bangun, kelak Elang Putih bersekongkol dengan musuh Nusantara untuk menyerang. Hanya kita bertiga. Apa bisa menanganinya? Takut apa? Orang-orang asing itu berani serang Nusantara. Akan kubunuh satu persatu. Aku terluka selama ini. Tanganku sudah gatal. Sehebat apapun Ratu Pejuang Laksana membunuh, ribuan atau puluhan ribu bisa. Tapi jutaan atau puluhan juta orang, apa kau? Guru Agung sudah bangun. Guru. Semua salahku. Sudah tua, tapi terlalu lembut. Andai aku tahu bajingan Rama Surya punya ambisi sebesar ini, seharusnya sudah kuhabisi dia. Mana mungkin muncul banyak masalah. Kami 3 murid durhaka ini tak bisa membuat guru tenang. Soal tanggung jawab, semua bertanggung jawab. Kakak senior, jangan terlalu menyalahkan diri. Aku cuma khawatir jika guru tak sadar, kelak Elang Putih berkomplot dengan musuh Nusantara serang bersama. Hanya dengan kita bertiga, apa bisa menanganinya? Takut apa? Orang-orang asing itu berani serang Nusantara. Akan kubunuh satu persatu. Berhari-hari berbaring, tanganku sudah gatal. Walau, Ratu Pejuang Laksana hebat. Ribuan atau puluhan ribu bisa. Tapi jika jutaan atau puluhan juta... Guru Agung sudah sadar. Guru, aku sangat merindukanmu. Ada apa ini? Kemana guru pergi? Waktuku tak banyak lagi. Aku harus kembali ke tempatku. Tak perlu mengantar. Ketemu di sini. Guru Agung, kenapa tanpa pamit malah keluar sendiri? Murid-murid durhaka. Tak lihat surat yang kutinggalkan. Tertidur. Kalian taruh aku di pusara. Membuatku cepat bangun. Guru, Anda belum mati. Dikubur ke tanah, sangat bawa sial. Makanya orang bilang kubur untuk damai. Karena kalian datang, biarlah. Lia, kemari. Murid di sini. Sebagai kakak senior, kau paling tenang. Tapi terkadang keras kepala. Kau bel. Jika aku tiada,
Kau harus mengatur adik-adikmu. Murid akan patuhi guru. Raka. Ya. Guru, Anda belum mati. Dikubur ke tanah, sangat bawa sial. Makanya kata orang, kubur untuk damai. Karena kalian datang, biarlah. Lia, sini. Di sini, Guru. Sebagai kakak senior, kau paling tenang. Tapi terkadang keras kepala. Kau harus flex. Jika aku tiada nanti, kau harus mengawasi para adikmu. Aku akan patuhi ajaran guru. Raka. Ya, kau gadis yang paling pintar dan paling hebat. Tapi agak sombong. Ingatlah nanti, ada yang lebih hebat, ada yang lebih tinggi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai pintar malah merugikan. Raka mengerti. Nanti takkan kecewakan guru lagi. Salju. Guru. Gadis polos, jangan sedih. Ini takdir guru. Kau sangat berani. Guru paling percaya padamu. Tapi karena kau terlalu santai, kadang gampang emosi. Jadi saat perang nanti, tanyakan pada kakak kedua. Jadikan dia ahli strategi. Aku mengerti. Anissa, aku tahu kau istimewa. Entah seberapa banyak yang kau pelajari dariku, tapi kelak kau pasti sukses. Meski kau tak resmi jadi murid, tapi aku sudah lama anggap kau setengah murid. Ini pusaka dariku. Latihlah terus, pasti berguna. Tentu, ini tak. Jika aku tiada nanti, para bibi gurumu itu, jika berulah lagi, ambil ini dan pukul mereka. Aku... bibi guru? Anissa. Saat aku di keluarga Surya, aku tahu kau istimewa. Entah selama ini kau belajar berapa banyak, tapi kelak kau pasti sukses. Meski kau tak resmi jadi murid, tapi aku sudah lama anggap kau setengah murid. Ini pusaka dariku. Latihlah terus. Pasti berguna. Ini tak gratis. Jika aku tiada, para bibimu ini, ambil ini dan pukul mereka. Aku... bibi? Kakak senior, ini wilayah keluarga Surya. Segera, aku dan adik ketiga akan berperang. Guru bergantung padamu. Tenanglah adik-adik. Selama nyawaku masih ada, takkan ada yang berani istirahatan guru. Guru Agung, kapan aku bisa bertemu Anda lagi?